Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada pagi hari yang biasa di Hawaii, tepatnya pada 13 Januari 2018, pukul 08.07, kehidupan normal warga tiba-tiba berubah menjadi kekacauan total. Ponsel dan televisi di seluruh negara bagian ini secara serentak menampilkan pesan darurat dari Badan Manajemen Darurat Hawaii, menginformasikan bahwa sebuah misil balistik sedang menuju Hawaii. Pesan yang mengerikan itu menyebutkan dengan tegas, ancaman misil balistik mendekati Hawaii, segera cari perlindungan, ini bukan latihan. Kepanikan langsung melanda, dengan pengemudi meninggalkan kendaraan mereka di tengah jalan dan berlari menuju bangunan yang mereka anggap aman. Sementara pejalan kaki bergegas mencari tempat perlindungan. Di rumah-rumah, keluarga-keluarga bersembunyi di bak mandi, menutupi diri dengan kasur, dan berdoa agar bencana yang akan datang ini tidak menjadi kenyataan. Namun setelah 38 menit yang menegangkan, Badan Manajemen Darurat Hawaii mengirimkan peringatan kedua, mengumumkan bahwa ancaman tersebut adalah kesalahan dan tidak ada misil yang mengarah ke Hawaii. Walaupun hanya sebuah kesalahan, dampak psikologisnya sangat nyata. Banyak warga mengalami trauma, dengan beberapa bahkan menghadapi tragedi pribadi yang tak terduga. Seorang pria, dalam upaya terakhir untuk mengungkapkan perasaannya kepada wanita yang ia cintai, menerima jawaban yang menyakitkan. Saya lebih baik mati terkena nuklir daripada bersama kamu. Sistem peringatan publik, meskipun penting, memerlukan keandalan yang lebih tinggi dan prosedur yang lebih jelas untuk diikuti oleh masyarakat. Tanpa panduan yang jelas, peringatan yang sah sekalipun bisa menyebabkan kebingungan dan kepanikan yang tidak perlu. Awal mula pengembangan senjata nuklir. Pengembangan senjata nuklir adalah salah satu terobosan teknologi paling menakjubkan sekaligus menakutkan dalam sejarah umat manusia. Berawal dari teori relativitas yang diusulkan oleh Albert Einstein, yang menyatakan bahwa massa bisa diubah menjadi energi. Teknologi ini kemudian menjadi dasar bagi pengembangan senjata nuklir. Pada tahun 1939, di tengah meningkatnya ketegangan global, Nazi Jerman mendirikan klub uranium yang bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan menggunakan fisi nuklir sebagai sumber energi atau senjata. Klub ini dipimpin oleh Werner Heisenberg, seorang fisikawan ternama yang telah menerima hadiah Nobel. Namun proyek ini tidak berjalan sesuai rencana. Kesalahan dalam perhitungan Heisenberg mengenai jumlah uranium yang dibutuhkan untuk membuat bom atom menyebabkan Hitler kehilangan minat pada proyek ini. Akhirnya, Jerman menghentikan upaya mereka untuk mengembangkan senjata nuklir, membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk mengambil alih dalam pengembangan teknologi ini. Sementara itu, di sisi lain Atlantik, kekhawatiran bahwa Nazi Jerman mungkin mengembangkan senjata nuklir mendorong Amerika Serikat untuk meluncurkan proyek Manhattan pada tahun 1942. Proyek ini melibatkan beberapa ilmuwan terbaik dari seluruh dunia. Banyak di antaranya adalah pengungsi dari Eropa yang melarikan diri dari kekejaman Nazi. J. Robert Oppenheimer, seorang fisikawan teoretis, ditunjuk sebagai kepala ilmuwan dalam proyek ini. Proyek Manhattan adalah usaha kolosal yang melibatkan lebih dari 130.000 orang dan menghabiskan hampir 2 miliar dolar AS pada masa itu, setara dengan 230 miliar dolar AS saat ini. Tujuan utama proyek ini adalah untuk mengembangkan bom atom pertama di dunia sebelum Jerman atau negara lain berhasil melakukannya. Proyek ini mencapai puncaknya pada 16 Juli 1945 ketika uji coba bom atom pertama yang dikenal sebagai Jejet dilakukan di gurun New Mexico. Ledakan yang terjadi setara dengan 21.000 ton TNT menciptakan awan jamur yang menjulang tinggi ke langit dan meninggalkan kawah besar di tanah. Hanya 3 minggu kemudian, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, diikuti oleh bom kedua yang dijatuhkan di Nagasaki 3 hari kemudian. Kedua ledakan ini menyebabkan kehancuran besar-besaran dan kematian ratusan ribu orang. Dalam beberapa hari setelah serangan di Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat, mengakhiri Perang Dunia II.
Penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menimbulkan kontroversi besar terkait moralitas penggunaan senjata pemusnah massal. Robert Oppenheimer, yang dianggap sebagai bapak bom atom, merasakan beban moral yang sangat berat setelah melihat dampak destruktif dari karyanya. Dalam sebuah wawancara terkenal setelah perang, Oppenheimer mengutip Bhagavad Gita, sebuah teks suci Hindu, dengan mengatakan, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Penyesalan yang dirasakan oleh Oppenheimer ini menjadi simbol dari konflik internal yang dihadapi oleh banyak ilmuwan di seluruh dunia. Di satu sisi, mereka bangga dengan pencapaian ilmiah mereka, tetapi di sisi lain, mereka menyadari bahwa penemuan mereka telah menciptakan kekuatan yang dapat menghancurkan umat manusia. Perang Dingin, ancaman nuklir yang membayangi dunia. Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara dengan senjata nuklir. Namun dominasi ini hanya bertahan selama beberapa tahun. Pada 29 Agustus 1949, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom pertama mereka, mengakhiri monopoli nuklir Amerika Serikat dan memulai era baru dalam sejarah militer global, Perang Dingin. Perang Dingin adalah periode ketegangan yang ekstrim antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana kedua negara adidaya ini terlibat dalam perlombaan senjata yang tiada henti. Pada puncaknya, kedua negara memiliki lebih dari 70.000 senjata nuklir yang siap digunakan dalam konflik. Salah satu peristiwa paling kritis dalam Perang Dingin adalah krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Ketika Amerika Serikat menemukan bahwa Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba, hanya 90 mil dari pantai Florida. Dunia berada di ambang perang nuklir. Selama 13 hari, ketegangan meningkat dengan cepat, dengan kedua negara saling mengancam dan bersiap untuk meluncurkan serangan nuklir. Krisis rudal Kuba juga menjadi momen penting dalam pengembangan strategi nuklir. Sebagai tanggapan terhadap ketegangan ini, Uni Soviet mengembangkan sistem yang dikenal sebagai Dead Hand atau Perimeter System. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa jika Uni Soviet dihancurkan oleh serangan nuklir besar-besaran, serangan balasan tetap bisa dilakukan secara otomatis, bahkan jika semua pemimpin negara telah tewas. Sistem ini menjadi simbol dari ekstremitas logika Perang Dingin, di mana kehancuran total dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencegah serangan nuklir. Meskipun ada beberapa yang meragukan keberadaan Dead Hand, banyak yang percaya bahwa sistem ini benar-benar ada dan berfungsi sebagai alat pencegah utama dalam strategi nuklir Uni Soviet. Sistem ini dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa Perang Dingin tidak pernah berubah menjadi perang nuklir penuh. Ancaman nuklir di era modern, teknologi dan tantangan baru. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, ancaman perang nuklir tampaknya berkurang. Namun senjata nuklir tetap menjadi bagian integral dari strategi militer banyak negara, dan ancaman penggunaannya masih sangat nyata. Peristiwa peringatan palsu di Hawaii pada tahun 2018 adalah pengingat betapa rapuhnya dunia kita terhadap ancaman tersebut. Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam strategi nuklir. Misalnya, serangan cyber telah menjadi ancaman potensial yang serius bagi sistem kontrol senjata nuklir. Selain itu, pengembangan senjata baru seperti rudal hipersonik dan senjata canggih lainnya menambahkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan strategis global. Senjata hipersonik yang mampu bergerak dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara memberikan tantangan baru bagi sistem pertahanan konvensional dan bisa mengubah dinamika dalam perlombaan senjata global. Salah satu strategi utama dalam mengurangi ancaman perang nuklir adalah pencegahan nuklir yang didasarkan pada prinsip bahwa memiliki senjata nuklir akan mencegah musuh dari melancarkan serangan pertama. Ini dikenal sebagai prinsip Mutually Assured Destruction (MAD), di mana kedua belah pihak dalam konflik nuklir menyadari bahwa serangan pertama akan mengakibatkan kehancuran total bagi kedua pihak.
Namun konsep MAD tidak lepas dari kritik. Beberapa ahli berpendapat bahwa MAD adalah strategi yang sangat berisiko dan tidak stabil, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik yang terus berubah. Namun upaya untuk mengurangi persenjataan nuklir dan mencegah penyebarannya dihadapkan pada banyak tantangan. Ketegangan antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir, perkembangan teknologi militer baru, dan kurangnya kepercayaan antar negara seringkali menghambat kemajuan dalam pengendalian senjata. Meskipun ada perjanjian internasional seperti perjanjian non-proliferasi nuklir NPT, dunia masih jauh dari mencapai tujuan penghapusan total senjata nuklir. Peringatan palsu di Hawaii pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kesiapsiagaan publik terhadap ancaman nuklir masih sangat kurang. Banyak warga yang tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi dalam situasi darurat semacam itu. Ini menunjukkan bahwa program edukasi publik tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat nuklir sangatlah penting. Jika perang nuklir benar-benar pecah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Pertama-tama, penting untuk mengetahui lokasi tempat perlindungan yang aman di kota Anda. Bunker bawah tanah adalah pilihan terbaik, tetapi jika tidak tersedia, gedung beton bertulang atau stasiun kereta bawah tanah bisa menjadi tempat perlindungan sementara. Setelah masuk ke tempat perlindungan, penting untuk segera menghilangkan kontaminasi radioaktif dari tubuh Anda. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi, bungkus, dan buang jauh-jauh. Jika memungkinkan, mandi untuk membersihkan sisa radiasi di tubuh. Selain itu, persediaan makanan dan air juga sangat penting untuk bertahan hidup. Ancaman nuklir, meskipun telah berkurang sejak puncak Perang Dingin, masih menjadi masalah serius di era modern. Dunia telah melihat bagaimana ketegangan geopolitik dapat dengan cepat meningkat menjadi ancaman nyata, dan perkembangan teknologi terus menambah lapisan baru dalam kompleksitas strategi nuklir global. Sebagai contoh, ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara selama beberapa tahun terakhir telah menghidupkan kembali ketakutan akan potensi konflik nuklir. Meskipun berbagai upaya diplomasi telah dilakukan, ketidakpastian mengenai niat dan kemampuan negara-negara yang memiliki senjata nuklir terus menciptakan ketidakstabilan global. Selain itu, pengembangan teknologi senjata canggih seperti rudal hipersonik, drone nuklir, dan sistem pertahanan berbasis luar angkasa telah mengubah cara kita memahami keamanan nuklir. Teknologi ini tidak hanya menambah kompleksitas dalam strategi nuklir, tetapi juga meningkatkan risiko mispersepsi dan kesalahan kalkulasi yang dapat memicu konflik besar. Penting juga untuk mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh aktor non-negara dalam keamanan nuklir. Organisasi teroris dan kelompok militan yang berhasil mendapatkan akses ke teknologi nuklir dapat menciptakan ancaman yang sama seriusnya dengan negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Ini menambah dimensi baru dalam upaya global untuk mencegah proliferasi senjata nuklir dan memastikan keamanan internasional. Masa depan tanpa senjata nuklir, apakah mungkin? Sejak pendantanganan perjanjian non-proliferasi nuklir NPT pada tahun 1968, dunia telah berusaha untuk mengendalikan penyebaran senjata nuklir. Meskipun perjanjian ini telah berhasil mencegah proliferasi senjata nuklir ke banyak negara, tantangan tetap ada. Upaya untuk mencapai dunia tanpa senjata nuklir dihadapkan pada banyak rintangan. Ketegangan geopolitik, persaingan militer, dan kebutuhan negara-negara untuk mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai keseimbangan kekuatan terus menjadi hambatan utama. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa beberapa negara yang telah menyerahkan senjata nuklir mereka, seperti Ukraina, mungkin menyesali keputusan mereka karena merasa tidak cukup dilindungi dari agresi eksternal. Ancaman nuklir mungkin tampak jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi peristiwa seperti peringatan palsu di Hawaii pada tahun 2018 mengingatkan kita bahwa risiko tersebut masih sangat nyata.
dunia kita tetap berada di bawah bayang-bayang senjata pemusnah massal yang memiliki potensi untuk menghancurkan kehidupan dalam sekejap. Untuk itu, penting bagi kita untuk terus berupaya menjaga perdamaian, memperkuat diplomasi, dan mendorong pengurangan senjata nuklir di seluruh dunia. Dengan komitmen global untuk pencegahan dan denuklirisasi, kita bisa berharap bahwa ancaman perang nuklir tidak akan pernah menjadi kenyataan. Namun, kita juga harus tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kesiapsiagaan, edukasi, dan diplomasi tetap menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa dunia yang kita tinggali tetap aman dan terbebas dari ancaman senjata pemusnah massal. Dengan demikian, tantangan besar tetap ada di depan kita. Tetapi dengan kerjasama internasional yang kuat dan komitmen yang mencegah penggunaan senjata nuklir, kita dapat berharap untuk masa depan yang lebih aman dan stabil bagi generasi mendatang. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.